Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Ledakan penduduk. Secara kuantitas, penduduk di bumi pasti akan terus bertambah. Kodrat manusia yang hidup berpasangan akan memunculkan generasi-generasi berikutnya dalam jumlah yang lebih banyak dibanding generasi sebelumnya. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang bersifat normal atau wajar, sehingga manusia akan mempersiapkan segala sesuatu agar generasi berikutnya dapat survive untuk kelangsungan hidupnya di masa mendatang. Pertambahan penduduk yang lambat dan stabil adalah dambaan setiap negara. Namun, bagaimana jika pertambahan tersebut cepat dan tidak terkendali? Pertambahan penduduk yang cepat dan tidak terkendali dalam waktu yang relatif pendek ini disebut dengan ledakan penduduk. Faktor yang berpengaruh terhadap ledakan penduduk antara lain yang pertama adalah angka kelahiran yang tinggi, di mana pada angka kelahiran yang tinggi ini faktor yang mempertinggi angka kelahiran lebih dominan daripada faktor yang bersifat menghambat. Sementara angka kematiannya justru rendah, di mana faktor yang menghambat angka kematian lebih dominan daripada faktor yang mempertinggi kematian. Terus bagaimana dengan kependudukan di Indonesia? Apakah terjadi kasus ledakan penduduk juga? Kita bisa amati dari angka-angka berikut ini. Sejak tahun 1971, penduduk Indonesia mulai bertambah dengan pesat, lebih dari 20 juta pada rentan waktu 1961 hingga 1971. Sejak sensus 1980 hingga sensus 2020, jumlah penduduk Indonesia rata-rata bertambah 30.670.000 setiap 10 tahunnya atau dalam rentang sensus. Kita simulasikan pertambahan penduduk di Indonesia dengan perhitungan kurang lebih seperti ini. Jika dalam 10 tahun Indonesia bertambah 30.670.000, maka berarti dalam setahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 3.067.000 per tahun. Berarti dalam setiap 12 bulan penduduk Indonesia bertambah sebanyak 255.853. Dalam satu hari jumlah penduduk Indonesia ini bertambah 8.528 orang. Dalam 1 jam atau dalam satu hari 24 jam, berarti setiap jam penduduk di Indonesia bertambah 355 orang. Berarti dalam menitnya, dalam setiap menit penduduk Indonesia bertambah 5,9 atau 6 orang per menit. Berarti bisa dikatakan penduduk di Indonesia itu bertambah setiap 10 detik. Tentu saja pertambahan yang cukup cepat dan banyak. Nah, ledakan penduduk yang terjadi ini tentu saja akan menimbulkan dampak, terutama di 3 bidang yang besar. Yang pertama adalah bidang pendidikan, di mana akan terjadi persaingan yang tinggi dalam mencari lembaga pendidikan, misalnya di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Calon peserta didik yang tidak lolos masuk ke sekolah favorit atau sekolah gratis terpaksa mendaftar ke sekolah lain. Karena faktor biaya pendidikan yang tinggi, maka banyak anak-anak atau remaja yang kemudian akhirnya putus sekolah. Oke, itu adalah dampak di bidang pendidikan. Dampak yang kedua adalah di bidang pekerjaan. Di bidang pekerjaan juga ini kemudian akhirnya terjadi persaingan dalam mencari pekerjaan. Hal ini karena tenaga kerja lebih banyak dari lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan berbagai dampak lanjutan dari persaingan di bidang pekerjaan. Yang pertama adalah semakin banyaknya pengangguran, karena banyak tenaga kerja yang tidak mampu terserap oleh lapangan kerja yang hanya sedikit.
Dampak lanjutannya adalah kemudian muncul permasalahan-permasalahan sosial seperti munculnya gelandangan dan pengemis atau gepeng. Kemudian mulai maraknya penyakit masyarakat seperti berjudi dan mabuk-mabukan, di mana judi ini merupakan salah satu cara atau jalan pintas dalam menghasilkan uang, dan mabuk-mabukan sebagai pelarian dari stres dan sebagainya. Juga dampak yang berikutnya adalah kriminalitas yang mudah terjadi. Karena tidak adanya pekerjaan, sementara kebutuhan hidup juga harus terpenuhi, maka kemudian mulai muncul kriminalitas dalam berbagai macam. Juga terjadi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Yang kaya akan semakin terlihat kaya, yang miskin akan semakin terlihat merana. Dampak dari ledakan penduduk yang ketiga adalah ledakan persaingan di bidang pemukiman. Semua penduduk membutuhkan tempat tinggal, sehingga akan menyebabkan dampak-dampak seperti berikut ini. Yang pertama tentu saja naiknya harga lahan, di mana harga lahan akan semakin mahal. Dari tahun ke tahun bisa dikatakan tanah merupakan investasi yang tidak akan menurun. Sehingga semakin ke sana akan semakin mahal, semakin banyak penduduk yang semua membutuhkan lahan untuk tempat tinggal, maka harga lahan akan semakin naik. Kemudian juga muncul segregasi pemukiman atau pengelompokan permukiman berdasarkan kesamaan nasib atau kelas-kelasnya. Juga muncul kawasan kumuh dengan bangunan liar non-permanen. Kota-kota besar banyak bermunculan bangunan seperti ini karena mereka kaum pinggiran yang tidak mampu membeli tanah, tidak mampu membuat rumah secara permanen, karena akhirnya kemudian membuat bangunan-bangunan non-permanen di tepi-tepi sungai yang tentu saja itu liar dan membahayakan. Dampak berikutnya adalah perubahan fungsi lahan. Lahan pertanian yang semula digunakan untuk kegiatan pertanian akhirnya berubah menjadi lahan pemukiman. Dampak terakhir dari ledakan penduduk di bidang pemukiman adalah kerusakan lahan. Hal ini karena banyaknya penebangan hutan yang kayunya akan digunakan untuk membuat rumah dan sebagai bahan-bahan kegiatan pembangunan yang lain, sehingga hutan yang semula hijau lebat menjadi gundul. Baik, itu tadi adalah ledakan penduduk dan beberapa dampak yang mengikuti dari ledakan penduduk tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.